Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Maharani berkisah, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa rezeki seret, rumah terasa berat, atau hubungan keluarga kerap tegang tanpa alasan yang jelas? Terkadang, jawabannya ada di langkah pertama yang Anda ambil saat pulang, teras rumah. Ya, sahabat, teras bukan sekadar ruang di depan rumah. Ia adalah penjaga pertama energi rumah, pembuka atau penutup keberkahan. Dan percaya atau tidak, ada ciri-ciri teras yang bisa membawa sial, menahan rezeki, dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ciri pertama yang sering terlupakan adalah teras yang penuh dengan benda berserakan dan berantakan. Bayangkan, sahabat, Anda melangkah masuk setelah seharian lelah bekerja, namun yang terlihat adalah tumpukan barang, sepatu berserakan, pot tanaman pecah, hingga sisa sampah yang tertinggal. Rasanya tidak nyaman, bukan? Di sini energi positif pun sulit masuk. Dalam ajaran Islami, rumah adalah amanah yang harus dijaga bersih dan tertata. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Teras yang kacau bukan hanya mengganggu pandangan mata, tapi bisa menjadi simbol rejeki yang tersumbat. Allah menyukai keteraturan, dan ketika kita rapi, pintu rezeki pun ikut terbuka. Jadi, rapikanlah, buang yang tak terpakai, dan biarkan setiap benda menempati tempatnya dengan tertib. Percayalah, perubahan kecil ini bisa menjadi awal datangnya berkah yang besar. Ciri kedua adalah teras yang sempit dan terlalu padat dengan tanaman atau dekorasi berat. Memang, memiliki tanaman indah bisa membawa ketenangan dan kesejukan. Namun jika teras dipenuhi tanaman besar, pot berat, atau dekorasi yang memenuhi setiap sudut, jalannya energi positif menjadi tersumbat. Sahabat, Allah mengajarkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Teras yang sempit membuat pergerakan kita terbatas. Bahkan tamu yang datang pun merasa terhalang. Secara simbolik, ini seperti rezeki yang ingin masuk rumah, namun terhambat oleh rintangan fisik dan energi negatif yang menumpuk. Bayangkan, pintu rumah Anda seharusnya terbuka lebar untuk berkah, tapi terhalang tumpukan benda dan tanaman. Maka dari itu, ciptakan ruang terbuka, biarkan sinar matahari menyentuh teras, biarkan angin membawa udara segar dan energi positif mengalir. Sedikit ruang dan keteraturan lebih membawa berkah daripada kepadatan yang membebani. Dengan memperhatikan kedua ciri ini, sahabat, kita sedang menyingkap rahasia kecil yang berdampak besar. Teras yang rapi, bersih, dan terbuka bukan hanya menyenangkan mata, tapi juga menenangkan hati dan jiwa. Allah menegaskan dalam Al-Quran pentingnya menyiapkan rumah yang baik, menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberkahan keluarga. Saat kita mulai menata teras dengan niat tulus dan doa, percayalah, pintu rezeki akan perlahan terbuka, dan rumah tangga pun menjadi lebih harmonis. Jangan remehkan langkah kecil ini, karena disitulah Allah menanam benih keberkahan. Ciri ketiga yang tak kalah penting adalah teras yang lembab dan berjamur. Sahabat, bayangkan saat Anda melangkah masuk, aroma apek menusuk hidung, dinding atau lantai teras lembab, bahkan beberapa sudut mulai muncul bercak jamur. Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi secara energi, teras yang lembab memerangkap kebaikan dan menahan rezeki. Dalam perspektif Islami, kebersihan adalah bagian dari iman, dan menjaga lingkungan rumah dari hal-hal yang merusak adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat rumah. Energi positif yang seharusnya mengalir ke dalam rumah, terhambat oleh kelembapan dan kotoran yang menumpuk. Sahabat, jangan biarkan rumah Anda menjadi tempat energi negatif berkumpul. Bersihkan teras, lapisi lantai agar kering, buang benda yang lembab atau rusak, dan pastikan sirkulasi udara lancar. Dengan langkah sederhana ini, Allah akan mempermudah urusan Anda, membuka pintu rezeki,
dan mendatangkan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Ciri keempat adalah teras yang berhadapan langsung dengan jalan kotor atau kendaraan yang lewat terlalu dekat. Banyak rumah yang terasnya menempel langsung ke jalan padat, tanpa sekat atau tanaman penahan pandangan. Sahabat, energi rumah yang seharusnya positif menjadi terkontaminasi oleh energi luar yang kacau dan tidak bersahabat. Debu, polusi, suara bising, hingga energi negatif dari jalan yang ramai ikut masuk rumah. Dalam ajaran Islami, rumah harus menjadi tempat perlindungan, bukan sumber ketegangan. Jika teras tidak dilindungi, rezeki bisa tersendat, dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Solusinya adalah menciptakan pembatas alami, tanaman tinggi, pagar kecil, atau sekadar tirai cantik yang menenangkan. Dengan begitu, energi positif bisa mengalir, sementara gangguan dari luar tersaring. Ingat sahabat, Allah mencintai rumah yang tenang, bersih, dan terjaga, karena dari situ keberkahan keluarga dan rezeki dimulai. Dua ciri ini menunjukkan bahwa teras bukan sekadar tempat duduk atau menyambut tamu, melainkan penjaga pintu berkah rumah. Ketika kita memperhatikan kelembapan, kebersihan, dan perlindungan teras dari gangguan luar, kita sebenarnya sedang menyiapkan rumah sebagai magnet rezeki dan ketenangan keluarga. Jangan remehkan hal sederhana ini, karena Allah menilai usaha kita dalam menjaga rumah, dan keberkahan akan mengikuti langkah yang kita ambil dengan niat tulus. Ciri kelima yang sering luput dari perhatian adalah teras yang gelap dan minim pencahayaan. Sahabat, bayangkan ketika malam tiba, teras rumah Anda sepi dan remang-remang, hanya diterangi cahaya yang kurang memadai. Energi rumah pun ikut menjadi suram. Dalam ajaran Islami, cahaya bukan hanya simbol terang fisik, tapi juga simbol keberkahan, ilmu, dan rezeki. Allah menciptakan cahaya untuk menuntun kita, dan rumah yang gelap dapat menahan aliran berkah. Teras yang terang, dengan lampu yang hangat dan pencahayaan yang cukup, mengundang energi positif masuk rumah. Tamu pun merasa nyaman, keluarga merasa aman, dan suasana menjadi harmonis. Sahabat, jangan sepelekan hal ini. Pencahayaan yang baik di teras adalah salah satu cara sederhana namun sangat ampuh untuk membuka pintu rezeki dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ciri keenam adalah teras yang dipenuhi benda yang rusak atau pecah. Pot tanaman retak, kursi goyah, meja yang kotor, atau hiasan yang pecah, semua ini seakan menjadi simbol terhentinya rezeki dan energi negatif yang menumpuk. Dalam perspektif Islami, kita diajarkan untuk menjaga kesempurnaan dan kebersihan lingkungan rumah. Rumah adalah amanah dari Allah, dan menjaga setiap sudutnya termasuk bagian dari ibadah. Energi rumah yang terganggu karena benda rusak akan memengaruhi suasana hati penghuni, mengganggu ketenangan, dan bisa menjadi hambatan bagi rezeki yang seharusnya mengalir. Sahabat, keluarkan benda yang rusak, ganti yang retak, dan rapikan setiap sudut. Dengan langkah sederhana ini, Allah akan membuka jalan bagi kebaikan, dan rumah Anda akan kembali menjadi sumber ketenangan dan berkah. Dua ciri ini mengingatkan kita bahwa detail kecil di teras memiliki dampak besar bagi rumah tangga. Cahaya yang cukup, kebersihan, dan benda yang terawat bukan hanya soal estetika, tapi soal energi positif dan keberkahan. Ketika kita memperhatikan hal-hal ini, kita sedang mempermudah aliran rezeki, menguatkan hubungan keluarga, dan menyiapkan rumah sebagai tempat yang disukai Allah untuk menurunkan rahmat-Nya. Ciri ketujuh adalah teras yang berhadapan langsung dengan saluran air kotor atau selokan terbuka. Sahabat, bayangkan aliran air yang kotor mengalir tepat di depan teras rumah, bau menyengat, dan suasana menjadi tidak nyaman. Energi rumah pun ikut tercemar. Dalam ajaran Islami, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjauhi hal-hal yang najis. Air kotor di depan rumah bukan sekadar masalah fisik, tapi simbol hambatan bagi aliran rezeki dan ketenangan keluarga. Ketika teras bersih, rapi, dan bebas dari kontaminasi, energi positif mengalir dengan lancar ke rumah, mengundang keberkahan dan kedamaian. Sahabat, pastikan teras Anda jauh dari sumber kotoran, atau setidaknya buat pembatas yang rapih agar energi buruk tidak masuk. Dengan begitu, rumah Anda menjadi tempat yang disenangi Allah, dan rezeki pun ikut mengalir. Ciri kedelapan adalah teras yang dipenuhi simbol-simbol kesialan atau benda yang menyeramkan. Beberapa rumah tanpa sadar menaruh patung-patung menyeramkan, hiasan aneh, atau benda-benda yang secara psikologis memberi rasa takut dan tidak nyaman. Sahabat,
energi rumah yang terganggu oleh simbol negatif bisa membuat penghuni merasa resah, bahkan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif Islami, kita dianjurkan untuk mengelilingi diri dengan hal-hal yang membawa ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Teras yang dipenuhi simbol negatif akan menahan masuknya energi positif, sementara rumah yang bersih dari hal-hal menyeramkan mengundang rahmat Allah. Perhatikan setiap detail di teras, pilih dekorasi yang menenangkan, dan hindari benda yang memberi kesan menakutkan. Dengan begitu, rumah menjadi sumber ketenangan bagi penghuni, dan keberkahan rezeki mengalir tanpa hambatan. Dua ciri ini menunjukkan bahwa teras bukan hanya sekadar pintu masuk, tetapi gerbang energi rumah. Air kotor, simbol negatif, atau benda menyeramkan bukan sekadar masalah fisik. Ia memengaruhi hati, pikiran, dan aliran rezeki. Sahabat, ketika kita membersihkan, menata, dan memberi sentuhan yang membawa ketenangan, Allah akan melimpahkan keberkahan, membuka jalan rezeki, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ciri ke-9 adalah teras yang selalu kotor dan jarang dibersihkan. Sahabat, terkadang kita melewatkan hal sederhana ini, padahal rumah adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Teras yang penuh debu, dedaunan kering, atau sampah yang menumpuk seakan menutup aliran berkah. Energi positif yang seharusnya masuk rumah menjadi tertahan, rezeki terasa seret, dan suasana hati penghuni ikut terganggu. Dalam perspektif Islami, kebersihan adalah bagian dari iman. Membersihkan teras bukan sekadar tugas fisik, tetapi ibadah kecil yang membawa dampak besar. Bayangkan, setiap sapuan sapu, setiap lantai yang digosok, dan setiap daun yang dibersihkan adalah doa yang diaminkan oleh tindakan. Rumah yang bersih dari hal-hal kecil yang mengganggu akan menjadi magnet keberkahan, menenangkan hati, dan membuka pintu rezeki. Ciri ke-10 adalah teras yang penuh energi negatif, karena kontras dengan rumah yang harmonis di dalam. Sahabat, rumah adalah satu kesatuan, dan energi yang ada di teras akan memengaruhi seluruh ruangan. Teras yang gelap, berantakan, sempit, atau kotor akan menahan aliran rezeki dan ketenangan keluarga, meskipun di dalam rumah terlihat rapi dan nyaman. Dalam ajaran Islami, kita diajarkan untuk memulai kebaikan dari pintu masuk, dari langkah pertama yang mengarahkan hati dan pikiran. Teras adalah penjaga pertama energi rumah. Jika teras bersih, rapi, terang, dan penuh ketenangan, energi positif akan mengalir lancar, rezeki akan terbuka, dan keluarga akan merasakan keharmonisan yang hakiki. Sahabat yang dirahmati Allah, 10 ciri teras yang membawa sial ini mengingatkan kita bahwa keberkahan rumah tidak terjadi secara kebetulan. Setiap detail, setiap sudut, setiap benda yang kita pilih untuk teras adalah bagian dari ikhtiar kita menjemput rahmat Allah. Dengan membersihkan, menata, dan menjaga teras, kita sedang membuka jalan bagi rezeki, ketenangan hati, dan keharmonisan keluarga. Jadikan rumah Anda sebagai tempat yang disenangi Allah, tempat di mana setiap langkah yang diambil membawa kebaikan dan keberkahan. Mari kita tutup dengan doa. Sahabat, ya Allah, berkahilah rumah kami, bukakan pintu rezeki bagi kami, jauhkan segala sial, dan jadikan keluarga kami harmonis dan damai. Jadikan teras rumah kami sebagai gerbang kebaikan dan keberkahan, sehingga setiap langkah yang kami ambil di rumah ini mendatangkan ridha MU. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan memahami dan memperbaiki 10 ciri ini, rumah kita menjadi sumber ketenangan, rezeki lancar, dan keluarga yang harmonis. Ingat sahabat, Allah selalu melihat niat kita, dan setiap usaha kecil yang dilakukan dengan tulus akan dilipat gandakan keberkahannya. Terima kasih sahabat telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi bagi rumah tangga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.